Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Prasetya Putra Pamungkas NIM 040, Aulia Indah Pratiwi NIM 081, Puji Astuti NIM 082, dan yang terakhir Linda Febriana NIM 009. Di sini kami akan membahas mengenai penilaian eksternal. Yang pertama adalah pengertian dari penilaian eksternal. Pada penilaian eksternal, berfokus untuk upaya identifikasi serta evaluasi tren, kejadian yang berada di luar kendali suatu perusahaan. Penilaian eksternal mengungkap peluang serta ancaman apa yang dihadapi oleh suatu perusahaan, sehingga manajer dapat merumuskan strategi untuk mengambil keuntungan dari berbagai peluang tersebut, serta menghindari dan meminimalkan dampak dari adanya ancaman yang akan muncul. Tujuan dari penilaian eksternal adalah untuk mengembangkan sebuah daftar terbatas dari peluang yang dapat menguntungkan sebuah perusahaan dan ancaman yang akan dihadapi. Penilaian eksternal bisa dikatakan juga sebagai perubahan dari permintaan konsumen akan produk dan jasa dengan harapan untuk mengetahui peluang serta ancaman apa yang akan terjadi. Dalam penilaian eksternal terdapat beberapa hal. Yang pertama adalah kekuatan ekonomi, yang kedua adalah kekuatan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan, yang ketiga kekuatan teknologi, yang keempat kekuatan politik, pemerintahan, dan hukum, dan yang terakhir kekuatan kompetitif. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Linda Febriana. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara penilaian eksternal bagi perusahaan. Nah, di sini ada 2 poin. Poin yang pertama yaitu peluang. Nah, di sini peluang dengan meningkatnya kondisi perekonomian masyarakat. Poin yang ke B yaitu permintaan konsumen yang cenderung meningkat. Yang ke C yaitu potensi pasar cukup besar. Poin yang ke D, membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Yang ke M, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang ke F, ketersediaan lahan dan bahan baku. Poin yang kedua yaitu ada ancaman. Ancaman itu terdiri dari munculnya pesaing dengan mutu produk baik dan jangkau pemasaran luas. Yang ke B, peningkatan biaya produktif dan pemasaran. Yang ke C, harga bahan baku fluktuatif. Yang ke D, kondisi perekonomian tidak kondusif. Yang ke E, kurang bimbingan atau pembinaan usaha intensif dari pemerintah. Yang terakhir yaitu pengaruh cuaca. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Prasetya Pamungkas. Saya akan melanjutkan pembahasannya. Ketiga, teori tentang lingkungan bisnis eksternal. Di sini ada 2 teori, yaitu teori pendekatan ekologi populasi dan teori kontingensi. Teori pendekatan ekologi populasi, teori ini menjelaskan kelangsungan hidup serta keberhasilan perusahaan ditentukan oleh karakteristik lingkungan di sekitar perusahaan. Teori ini membawa pengaruh besar di sekitar lingkungan eksternal terhadap kinerja perusahaan tanpa melihat strategi yang dijalankan perusahaan. Yang kedua, teori kontingensi. Teori ini mempunyai selarasan antara strategi dengan lingkungan bisnis eksternal yang menentukan kelangsungan hidup serta kinerja perusahaan. Teori ini mampu memenuhi tuntutan lingkungan sebagaimana apabila tidak terjadi kesamaan antara persamaan strategi dengan lingkungan bisnis eksternal, bisa saja terjadi penurunan kinerja yang berakibat krisis perusahaan. Persamaan strategi perusahaan dengan lingkungan eksternalnya merupakan tentang manajemen strategik. Pendekatan dengan menggunakan teori kontingensi ini mendapatkan banyak sekali apresiasi dari beberapa pakar. Sebagai bukti,
pengalaman yang ada pada umumnya menunjukkan bahwa perusahaan yang berhasil menyamakan strateginya dengan lingkungan eksternal yang dihadapinya akan mendapatkan kinerja yang lebih baik apabila dibandingkan dengan perusahaan yang berhasil dalam menyamakan strateginya. Strategi merupakan suatu pola keputusan sebagai perencanaan menyeluruh untuk meyakinkan para kinerja bahwa tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Dengan suatu perusahaan berpikir secara strategik, maka perusahaan mampu menghadapi persaingan kemampuan sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat mencapai yang direncanakan perusahaan sebagai proses yang sistematis harus mampu mengantisipasi adanya ancaman dan kesempatan, juga mampu menentukan kekuatan serta kelemahan yang ada. Manajemen yang akan memiliki suatu tujuan atau gambaran yang jelas akan menyiapkan strategi bisnis yang diperlukan untuk mencegah keterlibatan manajerial yang timbul karena lingkungan bisnis. Perusahaan akan mendapatkan manfaat apabila menerapkan manajemen strategik. Yang pertama, membuat perusahaan menjadi lebih efektif. Kemudian yang kedua, membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan yang akan terjadi. Pendekatan untuk mengukur lingkungan bisnis eksternal. Ada dua pendekatan untuk mengukur lingkungan bisnis eksternal, yaitu ukuran objektif dan ukuran subjektif. Pengukuran lingkungan bisnis eksternal dengan pendekatan objektif biasanya dilakukan dengan menggunakan data-data industri seperti pertumbuhan penjualan industri dan rasio konsentrasi industri. Sementara pengukuran lingkungan bisnis dengan menggunakan anatensi dan interpretasi manajer sebagai informan kunci atau key informant dari lingkungan yang dihadapi perusahaan. Hal ini memungkinkan para peneliti menggambarkan lingkungan bisnis eksternal berdasarkan perspektif anggota organisasi, dalam hal ini manajer dan top manager. Banyak terjadi perdebatan dalam mengukur lingkungan bisnis eksternal. Apakah lingkungan eksternal seharusnya diperlakukan sebagai suatu kenyataan atau sebagai fenomena berdasarkan persepsi saja? Sementara ukuran objektif relevan untuk memahami dan mengukur hambatan eksternal yang dihadapi perusahaan dan kualitas peluang yang tersedia. Oleh karena itu, ukuran objektif lebih tepat digunakan oleh peneliti yang menggunakan model ketergantungan pada sumber daya dan model pendekatan ekologi populasi. Sedangkan kajian tentang tindakan perusahaan seperti dalam penetapan strategi perusahaan lebih tepat menggunakan ukuran berdasarkan persepsi. Ukuran berdasarkan persepsi lebih penting karena persepsi dapat membentuk perilaku manajerial yang pada gilirannya akan memengaruhi pilihan manajerial. Ellen Koff menjelaskan bahwa persepsi dan interpretasi manajer terhadap lingkungannya merupakan dasar bagi tindakan strategik. Argumen di atas mendukung pengukuran lingkungan berdasarkan persepsi. Dalam hal ini, persepsi manajer secara metodologi adalah valid, serta mempunyai tingkat akurasi yang tidak kalah dengan ukuran objektif. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.